Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan media, rekan-rekan komunitas teknologi, rekan-rekan mahasiswa, serta nggak ketinggalan sahabat Oppo. Baik yang langsung datang di Ritz-Carlton Pacific Place maupun yang hadir di webinar melalui Zoom. Saya mengucapkan selamat datang pada acara Oppo 5G Academy yang didukung oleh Qualcomm, Smartfriend, dan juga Forum Wartawan Teknologi atau Forward. Perkenalkan, nama saya Nur Chandra Laksana, wartawan dari Tech ID yang mewakili dari Forward yang akan menjadi moderator pada acara kecepatan kali ini. Nah, seperti diketahui nih ya, saat ini jaringan generasi kelima atau 5G udah sudah berkembang dengan pesat di seluruh dunia dan di Indonesia pun saat ini udah mulai ya jaringan 5G itu mau dikembangkan atau misalnya di ya, infrastrukturnya mau dihadirkan di Indonesia. Tapi selama ini nih di kalangan wartawan nih, yang diangkat soal 5G itu adalah keunggulan-keunggulan di bidang industri. Padahal nih, 5G itu nggak hanya unggul buat di industri aja, tapi ternyata banyak juga manfaatnya 5G ini buat masyarakat umum. Keunggulan pertama nih dari 5G adalah kecepatannya. Seperti diketahui nih ya, kalau misalnya sekarang kan kita lagi kerja di rumah atau WFH, internet itu merupakan infrastruktur yang terpenting bagi untuk kelancaran kerjaan kita ya. Apalagi sekarang kita kan yang namanya apa kerja harus melalui video call. Nah, kecepatan internet itu sangat wajib banget ya yang kencang. Jadi kalau misalnya dengan kehadiran teknologi 5G, kita nggak usah nih yang namanya video call itu menggunakan laptop lagi, tapi menggunakan smartphone pun udah lebih dari cukup. Nah, selain itu, kelebihan lainnya adalah pingnya yang rendah. Nah, bagi kalian nih yang di rumah yang merupakan gamer, kalian tuh kan pastinya tahu, ping itu adalah uh, hal yang paling penting kalau misalnya kita mau main game. Nah, kalau misalnya pingnya tinggi, itu kan bisa menentukan kita menang atau kalah. Selain itu nih, selama WFH ini, kita juga kan biasanya selain bermain game, kita juga biasanya mengisi waktu dengan nonton film gitu kan, streaming. Nah, dengan ping, perpaduan antara ping yang rendah dan kecepatan yang tinggi, itu dijamin kalian tuh nontonnya itu nggak bakal ada buffer atau misalnya di tengah-tengah ada stuttering nih. Udah gitu kan teknologi smartphone saat ini kan juga udah canggih ya. Prosesornya, RAM-nya, dan semuanya itu layarnya juga kan udah canggih. Jadi kalau misalnya kalian nonton film di smartphone menggunakan teknologi jaringan 5G, kalian nggak bakal lagi ngerasa kayak, ah nggak bagus nih layarnya. Nah, sebelum masuk pembahasan kali ini, saya ingin menyapa ketiga narasumber yang sudah ada di depan saya ini. Yang pertama ada Mas Aryo Medianto selaku PR Manager Oppo Indonesia. Selamat pagi, Mas. Pagi Ya, Mas. pagi. Kemudian ada juga Pak Senedi Ong yang merupakan Country Director Mobility Smart sorry. Pak Senedi Ong yang merupakan Country Director Qualcomm Indonesia. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Sorry salah. Selamat pagi. Dan yang terakhir ada Pak Sukoca Purwokarjono yang merupakan Deputi CEO Mobility Smart Friend Telekom. Pagi Pak, gimana kabarnya? Selamat pagi, Iya, alhamdulillah sehat Mas. alhamdulillah. Nah, untuk acara kali ini nantinya kita bakal melakukannya kayak talk show aja ya, tanya jawab biar nggak bosan-bosan amat. Terutama buat kalian yang ada di nonton secara online biar nggak terlalu bosan lah, biar sedikit legowo. Dan nanti di akhir sesi talk show ini, kalian boleh kok nanya kepada ketiga narasumber yang ada di depan kita ini soal mengenai jaringan 5G di Indonesia. Nah, mungkin untuk kali ini saya bakal mulai dari Pak Sukaca dulu ya, Pak. Ya mungkin ya. Ini ngomong-ngomong soal 5G nih, Pak. Sejauh mana sih kesiapan operator terutama smartphone ya untuk mempersiapkan infrastruktur 5G di Indonesia? Baik Mas, jadi kalau kita bicara sebagai operator, terutama smartphone, untuk 5G ini sebenarnya kita dari 2019 kemarin kita sudah melakukan uji coba. Ya, kenapa uji coba? Karena memang secara official pemerintah belum merilis yang spektrum untuk 5G nanti yang mana. Tapi kita sudah melakukan uji coba tuh. Jadi waktu itu kita uji coba di Marunda, di kawasan industri, dan kita melihat bahwa dengan adanya 5G itu kecepatannya memang luar biasa. Kalau dengan 4G kita masih hitungan Mbps, dengan 5G itu udah gigabit per second. Jadi
cepat sekali dan tentu saja itu merupakan apa namanya game changers ke depannya. Jadi pasti akan banyak apa kebutuhan-kebutuhan konsumen yang saat ini belum bisa dipenuhi dengan 4G, nantinya 5G itu akan bisa banyak kebutuhan, baik itu yang sifatnya entertainment pribadi ataupun untuk bisnis, pasti nanti akan lebih bagus lagi dengan 5G. Oke, berarti uji cobanya udah dilakukan kemarin ya Pak ya? Ya, kita udah lakukan Iya. uji coba. Nah kalau misalnya dari Qualcomm sendiri nih Pak, apakah ada teknologi baru yang ditanamkan di prosesor yang sudah mendukung jaringan 5G? Ya, terima kasih Mas. Mhm. Untuk prosesor yang ditanamkan di 5G ini, pada waktu 5G ini pertama kali di launch itu di awal tahun 2019, Iya. itu memang prosesor Qualcomm itu baru di seri premium, terus seri 800. Tapi fast forward udah hampir 2 tahun setelah itu kita sudah sampai di seri 400, Pak. Oh, seri 400. Ya, sekarang jadi dengan adanya 5G yang sudah didukung oleh seri 400, ini akan ada apa device-device terutama mungkin dari kolaborasi dengan Oppo juga, itu akan ada device-device 5G yang lebih terjangkau, Pak. Oke. Nah, ini akan menunjukkan bahwa teknologi kita sudah menjangkau dari yang premium, yang mid, high, dan juga sekarang sudah sampai yang ke entry level untuk yang 5G yang dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi kita sangat mendukung kolaborasi ini dengan Oppo, baik juga dengan smartphone juga. Mudah-mudahan 5G ini dengan adanya platform yang lebih terjangkau ini bisa menunjang komersialisasi 5G yang lebih cepat lagi di Indonesia. Oke. Berarti dalam waktu dekat ini mungkin bakal lebih banyak smartphone 5G lagi ya yang di Indonesia kali ya, yang murah-murah gitu ya. Betul Pak. Jadi proyeksinya ini untuk tahun ini secara global shipment 5G device itu bisa mencapai 500 juta unit. 500 juta unit, Betul, wow, cukup banyak ya. Nah, kembali ke, sekarang kita ke Mas Aryo nih Mas. Seberapa siap sih Oppo untuk menghadirkan teknologi 5G di Indonesia? Oke, kalau Oppo sendiri sebenarnya dari tahun 2015 itu sudah membuat yang namanya tim standarisasi untuk 5G. Kemudian berlanjut di tahun 2018 kita banyak melakukan pengujian, salah satunya adalah pengujian dengan panggilan dengan 3D Structure Light. Kemudian di 2019 di perhelatan MWC kita juga meluncurkan perangkat Reno 5G waktu itu. Jadi itu salah satu perangkat yang di 2019 juga akhirnya perangkat itu salah satu perangkat yang menuju era komersialisasi di Eropa. Kalau di Indonesia sendiri 2019 kita juga pernah bekerja sama dengan operator lokal untuk memberikan contoh bagaimana pengaplikasian jaringan 5G di frekuensi 3,5 GHz. Waktu itu ada di Batam dan itu salah satu upaya yang telah Oppo lakukan untuk jaringan teknologi generasi kelima ini. Berarti udah bisa dipastikan kalau perangkat 5G-nya dari Oppo nih, smartphone 5G-nya Oppo bisa berjalan ya di semua operator di Indonesia nih. Ya, tentunya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari tahun-tahun operator. Makanya seperti Pak Syanda dibilang tadi bahwa sebenarnya 5G ini merupakan kolaborasi dari stakeholder. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa Qualcomm menentukan chipset sendiri, Oppo menentukan sendiri, nanti dari pihak operator juga menentukan jaringan sendiri, malah jadi nggak bisa menyatu. Makanya lebih baik kita berkolaborasi untuk mewujudkan bagaimana sih jaringan ekosistem 5G yang pas untuk Indonesia. Oke. Nah, kembali ke Pak Sukaca nih, Pak. Misalnya nih, jaringan 5G udah berjalan di Indonesia nih. Terus nanti apa kabar nih jaringan-jaringan yang udah ada di Indonesia kayak 4G, 3G, dan lainnya gitu, Pak? Apakah nanti dengan hadirnya 5G terus jaringan-jaringan yang generasi sebelumnya itu jadi nggak bisa dipakai gitu? Pertanyaan menarik. Tapi tadi saya lupa, saya ucapkan selamat dulu buat Oppo yang sudah merilis Reno 5G ya. Namanya itu selamat, ini suatu gebrakan dan terobosan yang luar biasa dari teman-teman Oppo. Jadi pertanyaannya kalau ada 5G, terus nasib 4G, 3G-nya gimana kan gitu ya. Iya, betul. Jadi setiap teknologi ini punya karakteristik sendiri dan yang sudah pasti memang setiap teknologi baru pasti punya kelebihan. Tapi bukan berarti kemudian dengan adanya yang baru itu, kemudian yang sebelumnya menjadi tidak berguna sama sekali. Nah, kita kan bagian dari pelaku industri ini. Jadi kita mengalami pada masa 2G,
pada masa 2.5G, pada masa 3G, 3.5 sampai akhirnya 4G sekarang. Pada saat 4G, 3G masih ada nggak? Masih. Karena apa? Karena kelebihan di teknologi yang lama itu, dia jangkauan secara teknologinya bisa lebih jauh. 2G masih ada nggak? Masih. Kok bisa? Kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dengan perkembangan sekarang ini, di 2G dia kelebihannya masih punya jangkauan spektrum yang jauh lebih luas. Jadi untuk voice biasanya di daerah yang agak terpencil mereka masih menikmati layanan 2G. Nah, dengan adanya 4G tentu saja saling melengkapi sebenarnya. Jadi bukan kemudian tidak dipakai sama sekali. Nah, tentu saja kalau sudah ketinggalan mungkin 2-3 generasi berikutnya, suatu ketika memang akan sedikit sekali. Sebagai contoh misalnya kalau 2G, pertanyaannya 2G akan hilang nggak? Mungkin. Karena yang terjadi di luar negeri juga sudah begitu. Jadi ketika teknologi voice sudah bisa kita running di atas jaringan data, maka ya bisa dipakai jaringan data. Nah, kalau sama-sama data 3G sama 4G, kembali lagi yang 3G punya jangkauannya lebih luas. 4G dengan spektrum yang lebih tinggi, jangkauannya lebih pendek, tapi bisa saling melengkapi. 5G saya rasa juga pakai spektrum yang mungkin nantinya lebih tinggi juga, sehingga memerlukan banyak investasi BTS di situ. Jadi menurut saya tidak akan hilang begitu saja, dan itu akan tetap masih saling saling mendukung. Ketika tidak ada 5G, masih bisa dihandle jaringan baik 3G maupun 4G. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi di titik-titik tertentu nanti yang kayak residential area yang saat ini mungkin pakai kabel sulit masuk karena izin galian segala macam. Dengan adanya 5G nantinya konsumen-konsumen masyarakat Indonesia yang selama ini tidak terjangkau layanan fiber optik, mereka bisa menikmati layanan internet dengan kecepatan yang super tinggi mestinya begitu, super cepat. Oke. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, tadi kan ngomongin soal BTS nih Pak. Kan berarti di Indonesia sekarang ada BTS-nya itu kan BTS 4G. Dan kalau misalnya untuk infrastruktur 5G katanya kan nanti bakal ada penambahan BTS lagi. Nah pertanyaannya, apakah BTS yang 4G itu bisa dipergunakan kembali untuk jaringan 5G gitu Pak? Jadi secara teknis BTS yang ada sekarang tetap perlu ada upgrade, tapi upgrade-nya tentu saja tidak bukan replacement ya, tapi itu ada upgrade di situ, tidak sifatnya bukan replacement. Jadi sebagai operator sebenarnya kita tinggal memerlukan udah siap secara teknologinya, tinggal satu lagi menunggu pemerintah untuk memberikan spektrum yang mana yang akan dipakai untuk layanan 5G. Oke. Nah kan di masyarakat nih sekarang banyak yang bertanya-tanya soal keamanan data nih. Nah kalau dari Smartfren sendiri itu punya langkah-langkah keamanan tersendiri nggak untuk mengamankan data gitu Mas? Keamanan data bagi Smartfren itu merupakan hygiene, merupakan suatu kewajiban. Jadi kita jamin konsumen yang memakai layanan kita itu datanya tidak kabur kemana-mana. Kan kadang kita merasakan nih telepon kok orang bisa tahu tiba-tiba kita ditawarin ini, tawarin itu. Jadi di Smartfren kita jamin konsumen datanya sangat aman. Kita juga menerapkan ISO yang 27001 itu mengenai keamanan data. Jadi kita sangat strict untuk itu. Yang baik secara prosedur internal maupun secara teknologi yang kita pakai untuk mengamankan data konsumen. Jadi insya Allah teknologi 5G-nya Smartfren aman lah ya Pak ya? Aman, insya Allah aman. Nah itu kan tadi dari sisi operator ya Pak. Kalau misalnya dari sisi Qualcomm sendiri, ada nggak sih teknologi yang di dalam chipset atau misalnya modemnya Qualcomm itu yang menjamin keamanan data gitu? Ya, itu kalau untuk security atau keamanan data memang di teknologi kita itu sudah boleh dibilang itu sudah merupakan DNA kita. Karena kita tahu bahwa teknologi 5G ini adalah teknologi yang memang berbeda dengan teknologi sebelumnya, 4G atau 3G, di mana keamanan data itu sangat penting. Dan kita juga punya encryption teknik atau algoritma yang akan memaksimalkan yang namanya security atau privacy atau data protection.
Itu semua udah merupakan DNA dari Qualcomm, Pak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen masih ragu-ragu nih pakai jaringan 5G atau enggak karena takut datanya nggak aman. Nah, tadi dari smartphone kan udah dijelaskan kalau misalnya dari pihak operator udah siap mengamankan data, dari Qualcomm juga udah siap mengamankan data penggunanya. Jadi kalau misalnya kalian ingin pindah ke jaringan 5G, jangan ragu lagi pokoknya. Nah, kan tadi udah berbicara soal keamanan data nih ya. Kembali ke Pak Sukaca nih Pak. Soal layanan 5G, pihak smartphone itu kira-kira sudah mempersiapkan layanan apa nih untuk para konsumen, terutama konsumen umum ya, bukan industri. Jadi kalau dari sisi layanan banyak yang kita siapkan, makanya kemarin kita uji coba dulu layanan 5G. Ada beberapa yang kita siapkan, tentu saja untuk baik kebutuhan pelanggan retail, pelanggan perorangan maupun pelanggan korporasi yang itu bisa nanti meningkatkan produktivitas ya di dalam suatu perusahaan, terutama yang di sektor manufacture. Jadi kita lihat banyak use case yang bisa dipakai dengan teknologi 5G, misalnya untuk otomatisasi di industri, di manufacture. Jadi di dalam line up production tadi yang dulunya mungkin untuk mengamati ada defect atau enggaknya itu manual, tapi dengan teknologi 5G ini bisa dipasang kamera di situ sehingga pada saat setiap line production itu berjalan, kalau ada error bisa langsung dikirim ke pusat, ke server gitu, sehingga bisa segera diketahui errornya kenapa, terus penyelesaiannya seperti apa, jadi bisa lebih cepat sekali. Nah, tentu saja nanti kita berharap ketika 5G sudah betul-betul komersial, akan banyak dukungan dari industri, open application, yang itu bisa mendukung solusi, baik itu dari sisi industri di manufacture, di industri kesehatan, di industri transportasi, macam-macam, Mas. Okay. Ya, kurang lebih begitu. Jadi, tapi untuk konsumen sendiri kira-kira udah ada bayangan gitu belum Pak, kalau layanan-layanan apa yang bakal ditawarkan smartphone untuk konsumen umum? Kalau gitu? konsumen retail kita itu kan biasanya mereka satu yang memang untuk kebutuhan bekerja, tentu saja kita berikan nantinya itu ada paket khusus buat layanan 5G. Kemudian yang entertainment dan juga yang entertainment kan macam-macam, ada yang film, yang musik, ya. Kemudian yang regular usage yang biasa, pemakaiannya biasa. Tapi kami yakin ini 5G nanti yang akan pakai adalah yang mereka betul-betul heavy data users, baik itu untuk bisnis maupun untuk kepentingan personal entertainment gitu yang akan lebih banyak. Nah, nanti kita siapkan package-nya lah. Begitu jaringan ready, maka konsumen akan segera bisa menikmati layanan 5G. Oke. Nah, tadi kan Pak Sukaca bilang ada ya layanan-layanan untuk 5G untuk konsumen biasa. Nah, kalau misalnya dari Qualcomm sendiri gimana nih Pak? Kira-kira pemanfaatan jaringan 5G ini untuk apa aja sih? Untuk konsumen ya, terutama konsumen umum. Ya, makasih Mas. Kalau 5G ini memang seperti saya paparkan tadi itu sangat spesifik dan karakteristiknya itu berbeda dengan teknologi 4G atau teknologi sebelumnya. Khusus untuk consumer, karena salah satu karakteristiknya di 5G ini adalah enhanced mobile broadband. Jadi dengan adanya enhanced mobile broadband ini, kemampuan throughput downlink dan uplinknya itu sudah mencapai gigabit per second, Pak. Jadi kita sudah nggak ngomong lagi megabit per second. Nah, peak throughputnya itu sudah mencapai downlink sampai ke gigabit per second. Dengan speed segitu tinggi, itu dari sisi consumer mereka bisa melakukan streaming 4K ataupun 8K, itu mulus sekali, nggak ada lagging atau nggak ada buffering dan sebagainya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua karakteristiknya itu adalah low latency. Latency 5G itu cuma 1 millisecond, Mbak. Bisa bayangkan kalau kita compare dengan 4G yang 30 atau 40 millisecond, itu ada kelipatan 30 kali lipat lebih di bagian latensinya. Dengan latensi yang single millisecond ini saya yakin ini rekan-rekan media banyak banget gamers di sini. Kalau kita mau melakukan cloud gaming ataupun multiplayer cloud gaming, itu sangat mudah dilakukan, Pak, karena teknologi ini sangat mendukung. Jadi kita dengan adanya teknologi 5G ini gamers ini akan lebih antusias lagi untuk melakukan gamer, khususnya didukung oleh Oppo Reno 5G pasti. Dan yang ketiga adalah mengenai massive
machine to machine communication atau massive IoT. Dengan adanya teknologi 5G ini, hampir semua device yang kita lihat itu bisa terkoneksi dengan sensor, sensor dikoneksi dengan internet masuk ke jaringan 5G. Nah, kedepannya ini di tahun 2030 ada prediksi itu ada jumlah device IoT itu bisa mencapai lebih dari 50 miliar devices, Pak. Bayangkan itu seberapa banyak tuh device yang terkoneksi. Teknologi yang bisa mendukung kapasitas segitu besar itu cuma 5G, Pak. There is no other technology ada yang bisa mensupport kapasitas dan juga jumlah yang sangat besar tersebut. Jadi itu adalah beberapa contoh-contoh use case. Saya mau mention satu contoh lagi mengenai low latency adalah kedepannya itu kita tahu ada namanya autonomous vehicle. Oh iya betul. Kita tahu bahwa Tesla, Waymo dan lain sebagainya mereka sudah mencoba yang namanya autonomous vehicle, yaitu mobil tanpa driver. Itu juga bisa dilakukan dengan adanya teknologi CV2X, cellular to vehicle, vehicle to everything. Itu dengan adanya teknologi dari 5G juga. Nah, itu cuma bisa dilakukan dengan teknologi 5G. Ya. Berarti manfaatnya 5G itu selain buat smartphone itu lebih banyak lagi ya yang ada Jadi pemanfaatan teknologi 5G itu nggak cuma buat industri saja, tapi seperti tadi dibilang sama Pak Senedi ya, pemanfaatannya itu bisa buat rumahan seperti main game, nonton video streaming tanpa hambatan, dan juga pengembangan IoT yang bakal lebih besar lagi. Nah, Mas Aryo, tadi kan Pak Sukaca sama Pak Senedi kan udah ngomongin soal 5G nih ya. Nah, kalau dari sisi Oppo sendiri gimana sih Pak? Udah ada berapa perangkat gitu dari Oppo yang siap menjalankan 5G di Indonesia? Oke, sebenarnya kalau dari perangkat, kalau dihitung secara global, sebenarnya sama ya, dari 2019 itu sudah banyak banget perangkat yang ada. Cuman di 2019 kita mengeluarkan 2 perangkat flagship, yaitu Fine X2 dan Fine X2 Pro, itu sudah mendukung 5G, tapi memang kita tidak promosikan sebagai 5G, sebenarnya itu 5G ready, jadi nanti ketika ada jaringan 5G itu bisa di-enable, dan di awal tahun ini kita ada Reno 5 5G yang baru diluncurkan di tanggal 21 Januari kemarin. Jadi Reno 5 5G ini sebagai salah satu perangkat pembuka tahunnya Oppo, tapi sudah dipersiapkan dengan teknologi 5G. Kemudian kalau ditanya future device 5G-nya Oppo itu apa? Nah, sebenarnya di sini ada area experience, teman-teman di situ ada bisa melihat satu perangkat yang namanya Oppo CPE T1, 5G CPE T1. Itu adalah salah satu menjadi otak dari IoT-nya Oppo nantinya. Karena itu sebenarnya sebuah modem dan juga router, dan kita punya beberapa versi, ada yang biasa, ada yang Omni, dan itu semuanya dilengkapi oleh modem dari Snapdragon X55 5G. Dan ada lagi yang akan datang yaitu AR Glass. Jadi mungkin tadi yang belum disinggung, 5G itu juga bisa, karena latensinya rendah itu bisa untuk membuat konten-konten AR dan VR itu lebih lancar. Mungkin sekarang VR sudah ada ya, tapi untuk AR ini yang masih agak sulit. Tapi ini jadi suatu masa depan ketika nanti 5G-nya ada atau jaringannya sudah ada di Indonesia, mungkin nanti akan banyak kacamata-kacamata AR lagi, nggak kayak sekarang kebanyakan VR nih. AR lagi yang akan masuk dan itu akan memberikan sebuah pengalaman baru bagi konsumen untuk melihat bagaimana sih perkembangan dari 5G itu sendiri. Oke. Tadi kan Mas Aryo udah nyebutin beberapa smartphone Oppo udah ada mendukung jaringan 5G. Nah kalau misalnya menurut Mas Aryo sendiri, sebenarnya fitur apa sih yang paling bakal banyak digunakan oleh para pengguna umum ya di smartphone 5G itu Pak? Oke, kalau Oppo sendiri yang sangat disoroti adalah latency. Dari tahun kemarin, dari MWC 2019, itu kita juga sama Qualcomm juga, sama partner kita Ericsson, kita itu menunjukkan bagaimana penggunaan dari cloud gaming sebenarnya. Karena memang game ini kan lagi rame ya, apalagi game online berbasis internet, apalagi di situasi seperti ini ketika orang pada di rumah, salah satu hiburannya adalah game. Cloud gaming sendiri itu sangat-sangat bisa diandalkan ya, karena waktu itu kita juga menggunakan platform yang namanya Shadow. Itu server sendiri ada di Belanda, tapi waktu itu kita main di Barcelona dan itu memainkan game-game Xbox di dalam sebuah perangkat smartphone. Karena akhirnya perangkat smartphone itu nantinya tidak akan dibebani untuk GPU-nya untuk mengolah game-game grafis AAA,
Tapi game-game AAA itu bisa didatangkan ke smartphone dengan adanya bantuan teknologi 5G karena latensinya yang rendah. Itu sih yang jadi menarik. Selain tentunya ada beberapa lagi seperti teknologi cloud gaming, itu sangat berguna apalagi kita lagi ada di rumah semua untuk bekerja dan berkolaborasi itu pasti sangat berguna sekali. Misalkan nanti file bisa dikerjakan lebih dari 10 orang, 20 orang secara komputasi awan, itu akan lebih membantu. Itu yang Oppo soroti. Oke, berarti dengan hadirnya teknologi 5G itu di dalam smartphone itu menjadikan sebuah smartphone itu bukan menjadi smartphone lagi ya, melainkan Betul. udah jadi sarana untuk gaming, untuk produktivitas dan lain-lainnya. Berarti teknologi 5G ini kayaknya bakal luar biasa banget nih ya. Nah, untuk Pak Senedi dan Pak Sukaca nih, pertanyaan terakhir buat Smartfren dan Qualcomm. Bagaimana strategi masing-masing dari Pak Sukaca atau dari Smartfren dan Pak Senedi dari Qualcomm untuk menyambut teknologi 5G di Indonesia? Terus bagaimana proyeksi soal coverage dan pelanggan untuk Smartfren soal di jaringan 5G? Oke, kalau dari kesiapan secara teknis kita sudah mempersiapkan, kita punya infrastruktur sehingga nanti tadi yang saya sampaikan pada saat spektrum itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita siap untuk segera beroperasi menjalankan 5G. Kalau mengenai proyeksi, nanti sambil jalan kita adjust terus. Tapi yang jelas kalau saya yakin pengguna internet Indonesia itu sangat rindu kecepatan yang sudah bukan Mbps lagi, tapi bisa gigabit per second, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan, yang nggak sabar download, yang nggak sabar upload, kirim-kirim foto segala macam, itu dengan adanya 5G pasti akan puas sekali. Nah, begitu konsumen itu mencoba experience-nya beda, saya yakin 5G itu hanya masalah waktu, pasti sangat akan booming di Indonesia. Akan jadi new game changer yang bisa ikut mengembangkan bisnis di Indonesia, bisa kontribut ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga. Oke. Kalau dari Pak Senedi dari Qualcomm gimana Pak kira-kira? Ya, saya mungkin mau share sedikit Pak. Untuk konteks 5G ini, 5G di dunia ini di global itu sudah mainstream Pak. Kita bisa melihat di US, di China, di Europe, di Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Mainstream dalam arti sudah lebih dari 35 negara komersialis 5G. Lebih dari 85 operator sudah mengkomersialisasi 5G juga. Nah, itu semua itu membuktikan bahwa 5G ini sudah going mainstream. Nah, Qualcomm mengkomersialisasi 5G setahun lebih awal dibandingkan dengan biasanya kan transformasi teknologi kan dari 2G ke 3G, 3G ke 4G itu tiap 10 tahun, Pak. Tapi khusus untuk 5G ini kita 9 tahun kita sudah mempunyai teknologi ini dan kita bisa meng-enable OEM kita termasuk Oppo dan juga para partner kita, operator dan sebagainya. Nah, di tahun 2019 itu 5G itu pada saat kita launch itu ada lebih dari 20 operator dan lebih dari 20 OEM pada saat itu di awal tahun 2019. Dibandingkan dengan teknologi 4G di awal tahun 2010 itu baru ada sekitar 2 operator saja. Dan waktu itu kalau nggak salah cuma 1 atau 2 OEM partner saja yang punya device ecosystem. Jadi bisa dibandingkan itu 10 kali lipat antusiasme 5G ini dari sisi komersialisasi. Nah, itu adalah salah satu analogi yang saya mau mungkin tekankan di sini bahwa untuk di Indonesia kesiapan 5G itu sebenarnya dari sisi teknologi dari Qualcomm kita sudah sangat siap, Pak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, 1 tahun lebih awal kita sudah mengkomersialisasi 5G dan 5G sudah mainstream di global. Nah, maksud saya bahwa kami di Qualcomm itu kita mau bekerja sama dengan semua ekosistem partner, termasuk kita dari sisi teknologi enabler dari Qualcomm, Oppo sebagai device ecosystem player dan juga Smartfren dari jaringannya. But of course, tidak kalah penting juga pemerintah dari sisi policy dan regulasi 5G. Nah, kalau semua ekosistem partner itu bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan industri di Indonesia khususnya untuk komersialisasi 5G, itu kami sangat berharap bahwa ini 5G komersialisasi ini di tahun ini bisa kejadian, Pak. Jadi kuncinya adalah kita harus berkolaborasi, bekerja sama
untuk mewujudkan supaya 5G ini bisa secepatnya dikomersialisasikan di Indonesia. Oke. Nah, sebelum masuk sesi pertanyaan, saya ada satu pertanyaan terakhir lagi nih untuk Mas Aryo ya. Nah, untuk Oppo sendiri nih Mas Aryo, bagaimana cara Oppo untuk mensosialisasikan 5G ke pengguna dan target apa sih yang ingin dicapai oleh Oppo sendiri? Oke, yang penting adalah sosialisasi ini sampai ke tahap pengguna umum atau pengguna smartphone. Karena memang kebanyakan adalah yang dibahas selama ini adalah 5G untuk industri. Betul. Dan kurang lebih kayaknya pengguna umum itu nggak tahu nanti ini manfaat saya buat apa ya. 5G itu buat saya nanti ketika saya punya perangkatnya itu nanti keuntungannya apa sih. Makanya di sini saya mengajak rekan-rekan dari Qualcomm dan juga Smartfren ini adalah untuk melakukan sebuah edukasi. Untuk konsumen nanti ketika jaringan 5G ada, itu buat apa? Itu pemanfaatannya seperti apa? Dan juga kan banyak berita yang simpang siur mengenai jaringan 5G sendiri kan. Betul. Nah ini tujuannya Oppo adalah membuat edukasi yang bisa kurang lebih diterima mudah oleh konsumen. 5G itu untuk apa? 5G itu nanti manfaatnya apa? Kedepannya seperti apa? Jaringannya seperti apa? Karena memang Oppo menganggap bahwa 5G ini akan memberikan banyak keuntungan buat konsumen atau buat perseorangan yang nanti memanfaatkan jaringan 5G. Dan memang melalui Oppo 5G Academy ini salah satu langkah Oppo untuk mengabarkan bagaimana sih perkembangan 5G itu, jaringannya sendiri apa, teknologi dan teknologinya yang baru itu apa, dan nanti kalau memang 5G-nya segera berjalan, tentunya ini adalah harapan semua pihak, tidak harapan Oppo, tidak harapan Qualcomm dan juga Smartfren, tapi semua stakeholder 5G. Kita berharap bahwa di tahun ini dan kita percaya bahwa tahun ini kita tetap bisa menyediakan jaringan 5G itu di Indonesia. Sehingga nantinya masyarakat bisa dapat banyak keuntungan dari penyelenggaraan jaringan 5G dan era komersialisasi 5G itu sendiri. Oke, berarti intinya dari semua pihak, baik dari perusahaan telekomunikasi, dari vendor sendiri, dan dari yang punya chipset sendiri sudah memastikan kalau misalnya jaringan 5G itu udah siap, aman, dan dan semoga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada tahun ini. Nah, baik itu tadi pemaparan dari para narasumber kita mengenai 5G di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya bakal membuka kesempatan untuk kalian semua yang ada di sini untuk bertanya ke narasumber. Nanti boleh ya dibantu teman-teman Sekara Communication untuk membacakan dan bertanya kepada ketiga narasumber kita yang ada di sini. Oke, ada yang mau nanya? Boleh nama dan dari mana, Mas? Terus. Terima kasih. Saya Darto dari jangandolalit.com. Mungkin saya nanya ke tiga narasumber nih ya. Pertama ke Pak Koco, Pak. Ide Oppo menurut saya sangat bagus ya. Jadi selama ini orang 5G itu diarahkan banyak ke corporate ya, atau ke perusahaan, atau tadi Pak Sanadi juga latensi. Nah sekarang dari Smartfren Pak, apa sih Pak sebenarnya Pak yang terjadi nanti Pak ya? Kalau 5G ini udah ada, tentu mungkin penggunaan datanya akan berubah Pak ya. Tadi dari Mbps mungkin jadi Gbps gitu kan. Nah apa saja sih Pak dari sisi komunikasi yang bisa kita rasakan gitu kan? Apakah orang nanti nggak bakalan lagi komunikasi cuman suara ya? Wajib pakai video gitu kan? Terus bagaimana soal, ya kita ancar-ancar aja deh, gimana soal tarifnya nih Pak? Kan dari Mbps ke Gbps itu kan bukan suatu hal yang kecil juga. Tadi saya dengar berlipat-lipat gitu kan. Dulu Mbps itu cuman ya kedet. Sekarang dalam sekejap pun kita bisa menghabiskan bergiga-giga byte gitu kan. Nah ini Smartfren melihat ini seperti apa Pak? Perilaku konsumennya gitu kan. Nah apalagi sekarang ini Oppo juga mungkin saya kira harganya yang termurah kali ya, 5G yang termurah dari yang ada beredar sekarang ini kan. Nggak ketutup kemungkinan mungkin beberapa tahun lagi mungkin cuma 2 jutaan bisa dapat 5G ya mungkin ya. Itu Pak, satu Pak. Terus ke Mas Aryo Mas.
yang saya bilang tadi, fasilitas apa saja yang disiapkan oleh Oppo. Dulu pernah bilang bahwa katanya banyak bermain di video dan ya apa namanya visual lah gitu kan. Nah selain itu apalagi Mas? Tadi mungkin di game juga ya. Dan saya lihat juga yang 5G memorinya juga nggak gede gitu kan. Apakah memang diarahkan nanti orang tuh nggak usah nyimpen di handphone gitu kan, langsung di cloud gitu kan. Nah ini mungkin juga Pak Koco bisnisnya akan nambah ya, penyimpanan data gitu kan. Nah ini mungkin bisa dijawab juga. Nah Pak Sanadi juga mungkin satu lagi, seberapa siap sih Pak menurut Bapak Indonesia ini, saya nggak tahu ya katanya setahun lagi, tapi tadi pagi saya baca di internet jaringannya juga dibatalkan gitu kan. Semua orang kada siap-siap gini. Nah, sementara di luar mungkin compare ke luar negeri tadi Bapak sebutkan udah di luar negeri sudah banyak gitu kan. Bapak melihat seperti apa konsumen Pak menggunakan jaringan 5G ini untuk sehari-hari Pak. Mungkin compare aja gitu Pak ya, biar kita di Indonesia tahu dipakai buat apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Qualcomm untuk jembatani untuk konsumen-konsumen yang ya kayak kita-kita inilah yang pakai handphone setiap hari itu Pak. Terima kasih Pak. Boleh dari Pak Oke, Waco dulu. mungkin Mas Darto, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya banyak sekali di address ke kita bertiga nih, Pak Aryo, Pak Sanedi. Gini, kita itu kan pakai teknologi telekomunikasi ini dari zaman tadi saya bilang 2G sampai 5G. Pada saat 2015 ya kalau nggak salah waktu itu, pada saat kita punya 4G, hal yang sama juga ditanyakan oleh teman-teman media. Terus kalau 4G ini buat apa sih? Kan sudah ada 3G. Ya. Nah, sekarang juga begitu. Sekarang nanti ada 5G, kan sudah ada 4G, menurut saya sudah cukup kok. Nah, dari sisi servis juga begitu. Dulu pada saat kita punya aplikasi chatting tahun berapa ya, kalau boleh saya sebut merek misalnya BBM, kita juga mikir habis ini apa lagi ya, kayaknya udah oke nih, ya kan? Tapi ternyata di luar sana itu teman-teman R&D lewat GSM Association, berbagai macam vendor, terus berpikir supaya teknologi itu maju terus, tambah terus. Nah kita konsumen di Indonesia itu tanpa kita sadari bahwa pada saat kita menikmati sesuatu, itu kita ingin yang lebih terus. Dulu 3G kita pikir udah cukup ini, udah bisa YouTube, udah bisa internetan, chatting, udah cukup. Tapi begitu kita merasakan 4G, wah experience-nya beda ternyata. Lebih cepat, main game juga lebih oke. Nah sama, pada saat nanti 5G dengan kecepatan yang berapa kalinya itu, bisa 10 kali lipat ya Pak Sanedi ya. Pasti konsumen Indonesia juga, wah ini lebih oke lagi nih. Pasti mereka akan menikmati teknologi baru. Nah begitu teknologi baru itu bisa dinikmati, pasti perkembangan berikutnya adalah tidak hanya untuk personal usage, tapi untuk pengembangan bisnis, baik itu usaha bisnis secara pribadi maupun untuk industri tadi. Pada akhirnya seperti itu. Nah memang setiap teknologi baru itu pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kehidupan kita, and mempermudah kita dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, baik itu yang personal activities maupun yang business activities. Jadi dengan adanya 5G nanti pasti akan terbentuk kegiatan-kegiatan baru, bisnis-bisnis baru, kebutuhan baru, dan kepuasan baru buat konsumen Indonesia. Kurang lebih menurut saya seperti itu Mas Darto. Jadi saya ingat waktu kita luncurin 4G juga, ngapain sih 4G, 3G udah oke kok, sama. Sekarang kita nantinya ada 5G, kok ada 5G sih, 4G udah oke. Pasti begitu merasakan speednya dalam ukuran gigabit per second, you will see the difference. Itu yang saya yakin. Thank you Mas. Oke, makasih Mas Darto buat pertanyaannya. Sebenarnya apa yang dihadirkan Oppo itu sebenarnya ada di area experience. Sebenarnya itu bisa dijelaskan lebih lanjut kalau memang infrastruktur 5G dan jaringan 5G-nya sudah ada.
Tapi yang jelas apa yang akan diperbuat dengan 5G di Oppo ini adalah suatu ekosistem baru. Ekosistem IoT itu akan lebih disorot. IoT kita sudah ada 5G CPE T1, kemudian udah ada yang namanya AR Glass 2021, kemudian sudah ada yang namanya wireless stereo, dan berbagai macam IoT itu akan bisa jalan dengan latensi yang rendah. Bukannya tidak bisa jalan dengan 4G, bisa, cuman mungkin memang ya tidak nyaman ketika kita menggunakannya. Terus memang tren dari 5G sendiri karena memang latensinya rendah dan juga speednya juga tinggi, memang itu akan ke cloud sebenarnya. Jangan heran kalau nantinya ketika menemukan beberapa perangkat 5G, perangkatnya tidak ada ekspansi slot memori dan hanya yang tersedia aja. Karena nantinya memori itu hanya digunakan untuk aplikasi. Sementara yang lainnya seperti video, karena latensinya rendah, ngirimnya sudah cepat, untuk cloud computing itu akan lebih cepat. Kemudian gaming seperti yang pernah Oppo tunjukkan dengan menggunakan cloud gaming, dengan server yang ada di belahan dunia sana, kemudian kita bisa memainkan game-game dengan grafis AAA, seperti game-game yang ada di Xbox ataupun di PS4 langsung di handphone. Berarti penyimpanannya tidak untuk penyimpanan game lagi. Sementara foto sekarang sudah banyak yang namanya untuk langsung sync ke sebuah sistem cloud. Dan cloud itu saya rasa menjadi suatu masa depan ya, karena akhirnya orang bisa membuka itu dengan cepat di mana-mana dengan jaringan 5G. Kalau sekarang mungkin ya kita harus, aduh nunggu dulu nih belum selesai nih tinggal berapa persen lagi. Mungkin 5G tinggal ya udah saya kirim file 1 giga, 2 giga bisa langsung dikirim. Itu yang menjadi kenapa nantinya sebenarnya Oppo juga sudah punya cloud sendiri, cloud system sendiri, dan itu nanti mungkin seiring jalannya 5G pemerataan komersialisasi itu akan berkembang. Tapi yang jelas kalau saya melihat sendiri, ini harus dibenerin sama Pak Sanedi, tapi kalau saya melihat sebenarnya dari byte per byte-nya harusnya lebih murah ya Pak ya dibandingkan dengan 4G. Seperti itu Mas Darto. Ya, terima kasih nih Mas Darto pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat ini dari setiap transformasi teknologi, baik itu dari 2G ke 3G, 3G ke 4G, dan sekarang kita sudah masuk ke 5G. Hal yang paling utama yang harus kita perhatikan itu adalah mengenai spektrum, Mas Darto. Jadi spektrum itu memegang peranan yang sangat penting sekali untuk mendeploy atau mengimplementasi suatu teknologi. Nah, tadi Mas Darto ada komen bahwa ini kemarin itu yang frekuensi auction itu udah batal, berarti 5G-nya udah nggak jadi. Nah itu nggak mesti harus ada persepsi begitu juga, karena frekuensi 5G ini banyak sekali Mas Darto. Jadi kombinasinya pun itu sampai ribuan, bahkan sampai 10 ribuan itu kombinasi frekuensinya. Nah di 5G ini ada salah satu feature namanya Dynamic Spectrum Sharing, Mas. Dynamic Spectrum Sharing ini keunggulannya adalah dia bisa secara dinamik, dia bisa memakai spektrum-spektrum yang ada di 4G bisa di-revamp menjadi 5G. Tergantung jumlah bandwidth-nya itu juga akan menentukan user experience-nya ya. Dari sisi speed-nya, download-nya, upload-nya berapa. Jadi secara teknologi dari kami dari Qualcomm itu sudah memfasilitasi itu semua secara teknologi itu sudah ada semuanya. Nah kalau memang kita mau push 5G di Indonesia, ya sekali lagi kita harus bekerja sama dengan ekosistem partner. Dari sisi jaringannya, kalau spektrumnya sudah ada dari pemerintah misalnya, jaringan misalnya contohnya dari Smartfren, mereka akan mulai melakukan planning dan development mengenai 5G deployment-nya untuk network-nya. Nah dari sisi Oppo misalnya, saya juga lihat tadi di Oppo juga udah selain smartphone, mereka juga punya device yang namanya CPE, 5G CPE. Nah itu sangat cocok sekali tuh untuk konteks sekarang kita udah dalam kondisi new normal. Di mana bukan dari sisi consumer saja yang smartphone-nya udah 5G, tapi juga dari sisi 5G CPE-nya Oppo sekarang kalau kita masuk ke residential di rumah-rumah kita, tinggal kita taruh aja di situ, itu sudah langsung bisa memancarkan 5G speed gitu di dalam rumah kita, dan itu akan memberikan user experience yang jauh lebih berbeda dibandingkan dengan yang ada sekarang, teknologi yang ada sekarang ini.
VR dan AR itu juga salah satu konteks yang juga akan use case baru untuk consumer juga. Jadi bukan cuma untuk consumer, kalau kita mau melakukan training dengan melakukan AR secara remote itu juga bisa gitu. Jadi kesimpulannya adalah teknologi 5G ini sangat dimungkinkan dan banyak sekali use case baru yang akan muncul dengan adanya teknologi ini. Ya, makasih Mas Darto. Gimana Mas Darto? Udah cukup menjawab kayak. Oke, gimana ada yang mau nanya lagi mungkin? Selamat pagi, saya Eko dari Droid Lamp. Ada beberapa pertanyaan ke Pak Sukaca, Pak. Tadi dikatakan sudah melakukan uji coba, Pak. Bisa dijelaskan nggak, Pak, hasilnya seperti apa sih dari uji coba itu? Dan kapan ada rencana lagi Smartfren untuk melakukan uji coba ini, uji coba 5G? Terus prediksi dari Smartfren sendiri, 5G di Indonesia ini akan kapan sih Pak komersial? Itu. Untuk Mas Aryo, kita tahu bahwa Oppo kan sudah meluncurkan Reno 5 5G nih Pak. Mas, tanggapan dari konsumen seperti apa sih dengan kedatangan Reno 5 5G, sedangkan 5G sendiri kan belum komersial di Indonesia. Kalau untuk Sanadi, belum lama ini kan Qualcomm meluncurkan Snapdragon 480 5G Pak. Nah, ada alasan nggak Pak latar belakang dari peluncuran Qualcomm Snapdragon 480 5G? Kita tahu bahwa ini kan chipset digadang-gadang katanya harganya lebih murah. Terima kasih Pak. Iya. Oke, mungkin dari saya dulu. Makasih Mas pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana saat kita uji coba ya. Waktu itu kita uji coba di Marunda, speednya berapa? Speed yang dihasilkan waktu itu di atas 5 gigabit per second Mas. Jadi sangat cepat sekali. Ya, Anda bisa bayangkan kalau sekarang dengan smartphone mungkin kita bisa dapat 20-30 Mbps. Nah, itu sekarang lebih dari 10 kali kecepatannya, sehingga pada saat kita uji coba itu memang merasakan betul-betul pengalaman yang berbeda dengan adanya 5G. Nah, kalau perkiraan saya 5G akan komersial di Indonesia, itu ada beberapa faktor. Faktor pertama, kan ibarat kalau operator itu kita, kalau ibarat di bisnis properti ya, kita bangun rumahnya itu jaringannya. Tapi lahannya itu apa? Lahannya ya spektrum. Tanahnya itu lahan yang mau kita bangun rumahnya tadi adalah spektrum. Nah, dalam hal ini adalah kita sangat berharap sekali bahwa pemerintah segera bisa mengeluarkan kebijakan untuk 5G sehingga operator bisa segera menggelar jaringan 5G. Nah, kalau kita secara teknis sudah siap, begitu nanti ada frekuensi yang bisa kita pakai untuk 5G, kita akan segera jalan. Harapan saya sih mudah-mudahan bisa di akhir tahun ini atau early tahun depan ya sudah bisa komersial 5G. Tapi kembali lagi, mudah-mudahan pemerintah bisa lebih cepat dalam hal ini sehingga operator bisa segera melakukan pembangunan jaringan dan bisa komersial. Kalau uji coba dalam waktu dekat ini kita akan uji coba lagi. Jadi untuk tes kita punya kesiapan Mas. Terima kasih. Oke, makasih Mas Lanu. Kalau dibilang bagaimana tanggapan terhadap Reno 5G, sebenarnya tanggapannya cukup bagus. Karena walaupun jaringan 5G ya belum tersedia, tapi sebenarnya ini semua dibantu sama prosesor Qualcomm 765G yang juga cukup menjanjikan performanya. Jadi tidak hanya dari unsur 5G-nya saja, tapi orang melihat secara keseluruhan dari perangkat itu. Baik dari performa, fitur-fitur yang didatangkan, dan juga beberapa fitur yang memang itu tadinya ada fitur di kelas atas, akhirnya turun ke Renova 5G, seperti SuperVOOC 2.0, yang bisa mengecas perangkat dalam waktu kurang dari 35 menit. Itu merupakan tanggapan yang paling baik. Tapi pada dasarnya adalah konsumen pun juga sekarang ini kayak sedang bersiap-siap sih. Jadi walaupun perangkat jaringan 5G-nya belum ada, mereka kayak pengen, aduh saya pengen punya perangkat 5G dulu deh. Nanti suatu saat ketika jaringan 5G sudah ada, era komersialisasi udah ada, saya langsung bisa nyoba. Itu banyak feedback dari konsumen yang ya udah saya coba seperti menabung ya sebenarnya.
seperti menabung perangkat dulu, nanti kita akan melihat jaringan 5G-nya akan berjalan. Tapi kita tidak bisa melihat hanya dari jaringan 5G saja, dari perangkat ini kita bisa melihat secara keseluruhan. Dari performa, fitur, apapun itu yang ditawarkan oleh Reno 5G, nyatanya memang perangkat ini cukup disukai oleh konsumen di Indonesia. Seperti itu. Boleh Pak Senedi, pertanyaan ketiga. Ya, untuk pertanyaan ketiga, terima kasih pertanyaannya Pak. Memang betul Qualcomm baru meluncurkan Snapdragon seri 400, 480. Peluncuran ini merupakan suatu milestone yang sangat penting Pak. Karena dengan adanya Snapdragon 480 ini akan membuat device-devices 5G termasuk Oppo ke arah yang lebih terjangkau. Pada waktu kita pertama kali meluncurkan device 5G itu di start dengan seri premium, seri 800 kita. Itu di awal tahun 2019. Tapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, 5G ini sudah mencapai yang namanya economies of scale. Di mana kita sudah meluncurkan seri 400 kita dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kalau dibandingkan dengan teknologi 4G itu ini jauh lebih singkat, Pak. Jadi dengan adanya peluncuran 480 ini kita sangat mengharapkan kolaborasi kita dengan Oppo mungkin di kedepannya bakalan kita melihat ada device-device 5G yang lebih terjangkau lagi. Dan ini akan memaksimalkan take up dari 5G di global. Dan kita dari di Qualcomm sih kita sangat mengharapkan mungkin dari sisi operator nanti ntar akan ada jaringan 5G-nya. Dari sisi Oppo mungkin udah ada device yang memakai seri 400 ini. Otomatis dari sisi consumer itu dengan harga yang terjangkau consumer bisa membeli handset 5G. Dan jangan lupa bahwa handset 5G ini bukan cuma mendukung 5G. Dari sisi modemnya ini fully integrated, bisa mendukung 5G, 4G, 3G dan sebagainya. Jadi ini teknologi yang 4G dan 3G ini masih bisa didukung oleh teknologi modem kita. Oke, gimana Mas Eko udah menjawab ya? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Andi Ristanto dari Genpi.co JPNN Group. Saya ingin bertanya pada Pak Sukaca. Hadirnya teknologi 5G ini membawa manfaat yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain ada kekhawatiran bahwa hadirnya 5G ini dikhawatirkan akan membuat masalah privasi dan keamanan makin kompleks. Gimana tanggapan Pak Sukaca? Dan selanjutnya ke Mas Aryo, bagaimana Oppo meyakinkan konsumen bahwa 5G ini aman untuk digunakan? Terima kasih. Oke, mengenai keamanan data. Jadi keamanan data itu ada dua ya. Maksudnya dari sisi konsumen juga mesti hati-hati dalam menjaga datanya, privasinya. Yang kedua dari sisi operator juga. Nah, kalau smartphone yang tadi saya bilang di awal, kita keamanan data itu merupakan salah satu hal yang kita bilang hygiene factor. Jadi itu harus kita jalankan. Apalagi itu sudah ada undang-undangnya kan, sekarang kan sudah ada peraturannya bahwa memang kerahasiaan data konsumen itu kita jaga. Nah di smartphone kita menjalankan ISO 27001 itu yang berkaitan dengan keamanan data pelanggan itu kita terapin. Jadi mulai sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan sebelumnya sebenarnya kita juga udah jalankan itu. Jadi konsumen nggak usah khawatir bahwa data yang masuk ke smartphone kita jaga kerahasiaannya. Yang saya bilang itu merupakan hygiene factor, merupakan sudah hal yang mendasar yang pasti kita lakukan. Tapi di sisi lain juga konsumen juga silakan hati-hati karena zaman sekarang itu semuanya sangat terbuka ya. Jadi hati-hati kasih data ke teman-teman atau yang lain karena rawan untuk terjadi leakage, terjadi kebocoran. Tapi bagi smartphone kita komit untuk selalu kita jaga keamanan konsumen, keamanan data konsumen. Kurang lebih gitu Mas. Ya. Oke Mas, terima kasih. Saya sedikit setuju dengan Pak Sukaca, terutama dari sisi konsumen juga itu yang harus menjaga. Kami yang ada di 3 di sini, baik dari Qualcomm, Oppo, dan juga dari smartphone sebenarnya sudah punya perlindungan masing-masing untuk privacy data. Oppo sendiri melalui sistem operasi ColorOS 11 juga sudah punya sertifikasi dari ISO, TrustX, dan Privacy. Jadi sebenarnya kita sudah melindungi untuk itu, bahwa apapun itu data yang akan diberikan ke Oppo,
itu tidak akan dienkripsi sama sekali, tidak akan bisa bocor sama sekali. Tapi ini balik lagi dari konsumennya sendiri. Perilaku konsumen kadang-kadang kan suka ngasih data dengan sukarela ya ke aplikasi yang mungkin kita nggak tahu aplikasi dari mana atau apa, secara tidak sadar mereka suka memberikan data secara sukarela, apalagi perilaku sebenarnya apapun itu aplikasi sebenarnya mereka sudah punya agreement dulu kan. Dan biasanya adalah kebiasaan dari konsumen di Indonesia adalah I agree tanpa membaca. Itu yang salah sebenarnya. Jadi sebenarnya takutnya adalah ketika mereka I agree, lanjut segala macam, kami bertiga ini yang disalahkan. Tapi sebenarnya itu balik lagi ke konsumen. Kami sudah sebaik mungkin untuk melindungi data-data dari konsumen, cuman ya itu lagi. Kita butuh edukasi lebih untuk konsumen bagaimana sih sebenarnya pentingnya keamanan data mereka. Karena kalau nggak salah baru akhir ini ya, banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya konsumen nggak sadar, kok ini saya bisa orang tahu alamat saya, kok saya bisa dikirimin barang saya nggak beli dan lain-lain. Itu sebenarnya balik lagi ke sisi konsumen. Kami dari vendor, dari penyedia teknologi, kami semua sudah mencoba melindungi itu. Oke, gimana Mas? Masih ada yang bertanya lagi atau? Oke, pertanyaan lagi. Ya, halo, perkenalkan nama saya Ari dari techdaily.id. Agak simpel sih pertanyaannya. Kan kalau di 4G itu kan ada beberapa industri yang tiba-tiba naik banget ya, kayak transportasi dan segala macamnya. Nah, kira-kira kalau ketika 5G udah di-deploy, udah komersil di Indonesia, kira-kira menurut Bapak-bapak di depan, industri mana sih yang akan mengalami pertumbuhan pesat gitu? Itu kalau baca area di satu negara gitu ya, pasti ada spot-spot aja yang memang bisa untuk 5G gitu. Nah, untuk smartphone sendiri kira-kira mungkin nggak sih ke depannya bakal menghadirkan dalam tanda kutip MiFi tapi yang sudah 5G juga gitu. Terus mungkin untuk Oppo ya, dari R&D-nya Oppo mungkin nggak ke depannya bakal menghadirkan sebuah aplikasi yang memang akan mendukung dan meningkatkan experience user ketika menggunakan jaringan 5G. Itu aja, terima kasih. Wah, pertanyaannya ini bagus-bagus nih Mas. Yang pertama adalah, saya balik ya, jadi tadi 5G katanya tidak bisa sebagai jaringan utama, sebagai foundation of the network karena jangkauannya kecil. Nah, jangkauan itu luas atau enggak nanti tergantung spektrum yang dipakai, Mas. Semakin tinggi spektrum itu ya coverage-nya semakin pendek kan gini. Kayak kita pakai flash center gitu, semakin pendek kita arahkan ke sana ya jaringannya semakin luas. Semakin tinggi spektrum yang dipakai, jaringannya akan semakin pendek. Tapi di jaringan network nantinya tentu saja kalau kita tidak akan mengambil posisi yang standalone. Standalone itu maksudnya hanya 5G aja, tapi kemungkinan kita akan pakai kita integrasikan dengan jaringan yang ada. Sehingga signaling mereka masih bisa menikmati layanan 4G dari kita. Ketika masuk di layanan 5G ya otomatis akan mendapatkan 5G. Kurang lebih seperti itu. Jadi kembali spektrum yang akan dipakai nantinya, yang akan diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau ditanya industri-industri apa yang akan booming, tentu saja industri yang memerlukan kecepatan data yang tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin nanti kayak layanan streaming, ya, TV, live streaming kayak gitu-gitu pasti akan banyak. Termasuk juga dalam hal ini kayak layanan video call kayak gitu yang sekarang kita masih struggle, kadang gambarnya masih nggak jelas, terus kita bergerak sedikit jadi kualitasnya turun. Nah, itu pasti akan menjadi layanan-layanan yang nantinya di era 5G sangat favorit. Dan yang berikutnya adalah perusahaan-perusahaan yang membuat aplikasi yang solusi. Ya, misalnya kalau di dunia kesehatan itu nanti dengan konsumen bisa melakukan sendiri pengecekan badan, kondisi badan, immediately kirim gambar. Itu pasti nantinya akan booming sekali. Jadi
tadi ya bisnis yang memerlukan kecepatan data, kemudian aplikasi solusi buat konsumen yang perlu kecepatan data juga, itulah yang akan tumbuh nanti. Ya, kurang lebih kalau kita bayangkan kurang lebih seperti itu Mas, nanti 5G Mas. Terima kasih. Oke, makasih Mas Hari. Kalau ditanya industri sama, sepertinya kalau industri yang berbasis dengan multimedia dan cloud itu akan menjadi satu industri yang sangat membutuhkan jaringan 5G. Multimedia sendiri mungkin tadi sudah jelaskan Pak Kennedy, kita sekarang mungkin bisa streaming dalam bentuk 4K sampai 8K, kita bisa streaming beberapa multimedia dengan grafis yang sangat tinggi. Kedua, yang cloud itu yang saya bilang tadi bisa melalui cloud gaming atau bisa melalui cloud computing ataupun nanti misalkan ada penyimpanan dalam bentuk cloud, itu akan banyak menjadi suatu yang bersinar di era 5G. Kemudian yang kedua tadi yang belum dijawab, saya benerin sedikit, kalau di 5G bukan MiFi apa ya, CPE namanya. Jadi namanya CPE. CPE itu salah satunya di sebelah kanan di area experience Mas Ari udah bisa lihat, itu ada Oppo 5G CPE T1. Itu yang menjadi mungkin seperti modem MiFi zaman 4G ya. Tapi kita menyebutnya semua CPE. CPE itu ada yang directional, ada yang omni. Omni itu kalau nggak salah antenanya muter ya Pak ya, ada di sebagian besar tubuhnya. Itu. Dan kalau ditanya aplikasi apa nantinya, ya tentu aplikasi-aplikasi berbasis cloud. Mungkin bisa mengembangkan aplikasi untuk IoT, bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk smart home, dan lain-lainnya. Tapi nanti kita masih melihat bagaimana perkembangan jaringan 5G di Indonesia. Ya, mungkin bisa saya tambahkan jawabannya. Untuk 5G ini memang konteks 5G ini tuh adalah kombinasi low, mid, dan high band. Jadi kita nggak bisa mengconsider 5G itu cuman frekuensinya cuman high atau cuman low atau cuman mid. Itu masing-masing saling melengkapi, Pak. Di kondisi yang mid misalnya dia coveragenya agak membesar tapi secara speednya dia kalah dengan yang high band. Nah, tapi sekarang ini di Qualcomm kita sudah mempunyai teknologi yang namanya extended range millimeter wave. Itu untuk yang high frekuensi, di mana dengan teknologi ini adalah breakthrough. Udah ada beberapa operator di global, di Europe dan di US, sudah bisa mencapai radius coverage sampai lebih dari 5 kilo, meskipun dengan memakai frekuensi tinggi, 26 sampai 28 GHz. Yang dulunya itu cuma bisa mencapai antara 200 sampai 300 meter, tapi sekarang sudah dengan kondisi high throughput atau high power throughput untuk yang di bagian CPE-nya, itu bisa mencapai lebih dari 5 km. Nah, itu dengan adanya itu akan memunculkan use case baru. Contohnya sekarang ini kita dalam kondisi new normal, kalau di rumah-rumah kita sekarang kita membutuhkan broadband dengan speed yang lebih tinggi, itu akan memungkinkan kita work from home, study from home untuk siswa-siswa yang belajar di rumah juga udah nggak perlu lagi mikir-mikirin mengenai nanti ntar drop atau speednya lagging atau buffering dan sebagainya. Dengan teknologi 5G breakthrough ini sudah bisa mengadres isu-isu tersebut. Oke, gimana Mas Ari? Udah cukup menjawab ya? Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, boleh minta tolong mic-nya. Saya Dion dari ID. Ini kan dari tadi infrastruktur lain-lainnya itu sudah siap ya dibilangnya kan gitu. Nah, sedangkan kalau belum ada, nah ada nggak sih langkah-langkah dari bapak-bapak di depan ini pendekatan gitu ke pemerintahnya biar ayo dong makin cepat biar bisa digunakan juga sama konsumen sama masyarakat gitu. Jadi apa gitu langkah-langkahnya selama ini yang udah dilakukan terus. Yang kedua, urgensinya apa nih harus banget naik dari 4G ke 5G selain dari perlajuan industri sama komersialisasi. Itu aja, thank you. Oke, paling tambahin dikit, kalau langkah yang dilakukan adalah yang teman-teman lihat di depan ini. Ini adalah salah satu langkah yang kita lakukan bahwa
dari penyedia layanan, dari vendor, dari penyedia teknologi, kami ini sudah 100% siap dan kami siap mendukung pemerintah untuk mempercepat komersialisasi 5G di Indonesia. Ini sebenarnya adalah langkah nyata untuk memberitahu bahwa kami ini sudah berkolaborasi karena memang 5G itu antar stakeholder 5G harus berkolaborasi, beda dengan 4G yang mungkin sendiri-sendiri. Tapi ini adalah salah satu langkah penting yang perlu dicatat untuk 5G Indonesia di awal tahun 2021 ini, bahwa kami bertiga di sini menyatakan diri bahwa kami siap untuk berkolaborasi dan membantu pemerintah. Silakan Pak Sukaca. Wah, ini pertanyaannya kritis sekali Mas. Oke, jadi kalau dibilang usaha-usahanya apa? Salah satunya yang tadi saya sampaikan, kita lakukan uji coba 5G, itu juga bagian bahwa kita convincing atau meyakinkan pemerintah bahwa kita siap untuk melaksanakan 5G. Nah, pertanyaan berikutnya bagus sekali pertanyaannya. Terus ngapain sih kita mesti harus ke 5G? Urgensinya apa? Jadi gini, mungkin saya cerita ya. Perkembangan teknologi ini nggak bisa kita rem. Apalagi kita di Indonesia. Teknologi akan terus berkembang. Kita nggak mengikuti akan ketinggalan. Ketinggalan dari sisi apa? Dari sisi ekosistem. Saya kenal Pak Sanedi itu udah lama ya, beliau membangun chipset. Mungkin sekarang kalau ditanya ya, harga chipset yang 3G only dengan yang 5G ini, harganya sudah hampir mendekati sama ya Pak? Ya. Atau mungkin sudah nggak ada. Iya serius, jadi kalau kita nanti ya tidak upgrade ke new teknologi akan ketinggalan, dan jangan salah biayanya akan jauh lebih mahal. Karena apa? Ekosistemnya sudah nggak bergerak, ekosistemnya nggak diem, ekosistemnya akan selalu maju. Ya kebetulan kita juga di Smartfren pengalaman kita waktu itu develop device sendiri, itu kita merasakan bahwa oke, memang mau nggak mau harus ke 4G at the time pada saat itu. Karena apa? Ekosistem tadi bergerak terus. Kayak chipset udah nggak ada lagi yang bikin khusus 3G, semuanya udah 4G. Nanti juga begitu dan sekarang sudah dimulai, semuanya 5G. Kalau kita tidak ikut ke sana, akan ketinggalan ekosistem. Ya, itu ada harganya. Mahal karena secara skala ekonomi semua bergerak ke arah teknologi yang baru, kitanya diem, ekosistemnya yang akan membuat biayanya menjadi lebih mahal. Kurang lebih seperti itu Mas, jawabannya Mas. Ya, kalau boleh saya tambahkan ini, saya setuju dengan Mas Aryo bahwa acara ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi kita bertiga, Pak. Dari sisi kita sebagai penyedia teknologi, Mas Aryo dari Oppo sebagai penyedia devices ecosystem, dan Mas Koco dari sisi penyedia jaringan. Ini sudah membuktikan bahwa dari sisi semua ekosistem partner itu 5G ini sudah siap. Ya, yang belum siap itu mungkin saya bilang kasih input bahwa seperti tadi udah disampaikan juga sama Mas Koco bahwa 5G deployment ini membutuhkan spektrum. Dan yang paling penting adalah regulasinya di Indonesia supaya ini bisa dikomersialisasikan. Nah, untuk pertanyaan kedua mengenai urgensinya, saya mau share sedikit dari sisi global stage ya. Berdasarkan survei dari IHS Markit yang dikomission oleh Qualcomm, bahwa 5G ini akan membawa economic benefit impact dari sisi barang dan jasa sebanyak 12,3 triliun US dollar di tahun 2030. Bisa dibayangkan itu sudah mencapai triliun US dollar. Kenapa 5G ini bisa membawa segitu banyak barang dan jasa economic impact-nya? Ya karena dengan adanya teknologi ini akan membawa perubahan yang sangat signifikan dari sisi business landscape, dari sisi use case baru yang dulunya belum pernah ada sekarang jadi ada karena teknologi 5G. Semuanya itu kalau di-combine itu akan membawa economic impact yang sangat signifikan sekali. Belum lagi kita melihat bahwa sekarang Indonesia sudah punya blueprint yang namanya Making Indonesia 4.0. Untuk menuju ke sana, kita harus melakukan namanya digital transformasi. Digital transformasi bukan cuma di negara kita di Indonesia, tapi juga digital transformasi di semua lini enterprise di Indonesia juga harus melakukan digital transformasi. Itu cuma bisa dilakukan dengan adanya teknologi yang mendukung, yaitu teknologi 5G. Dan dengan adanya implementasi teknologi mulai tahun ini misalnya di Indonesia, ini akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di dunia, khususnya negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Karena kita adalah negara paling besar di Asia Tenggara. Oke.
Gimana Mas Dion? Oke, masih ada yang ingin bertanya lagi? Mas Chandra, Iya? mungkin kita kasih kesempatan buat yang online ya, Oke, boleh. yang ada di Zoom. Saya akan bacain beberapa nih Mas Chandra. Yang pertama ini untuk Pak Shanedy, bagaimana perbandingan sub-6 dengan Wave? Apakah di Indonesia nanti akan menerapkan sub-6 atau Wave? Terus kemudian untuk Pak Koco, apakah 5G bisa menguras kuota data lebih cepat habis bila dibandingkan dengan 4G? Nah, kemudian untuk Mas Aryo, kita tidak bisa memungkiri jika produk yang lain, kompetitor itu juga berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk device dengan yang mendukung 5G. Nah, kira-kira apa sih spesifikasi dari Oppo Reno 5 5G yang setara atau malah lebih unggul daripada kompetitor? Itu dulu mungkin Mas. Masih banyak loh Mas ngomong-ngomong. Silakan Bapak-bapak Saya untuk duluan menjawab. ya, mengenai silakan. komparasi antara sub-6 dan millimeter wave. Jadi sub-6 itu definisinya adalah frekuensi pertengahan. Jadi frekuensi di 2,3, 2,6, 3,5 sampai 4,2. Frekuensi millimeter wave adalah antara 26 GHz sampai 28 GHz. Itu sangat tinggi sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, 5G itu dibangun oleh kombinasi dari low, mid, dan high band. Jadi 5G itu nggak bisa dilihat cuman, oh saya cuma deploy 5G dengan sub-6 aja. Atau saya cuma deploy 5G dengan millimeter wave saja. Tergantung dari konturnya. Misalnya di daerah-daerah dense urban, yang membutuhkan kapasitas yang sangat besar, itu harus mendeploy yang namanya high band atau millimeter wave. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang konturnya agak sedikit flat, yang tidak banyak gedung dan juga boleh dibilang itu adalah urban atau suburban gitu, mereka bisa memakai sub-6 untuk mengexpand coveragenya. Tapi sekarang ini sudah ada teknologi baru yang namanya extended range millimeter wave, di mana dengan adanya teknologi ini millimeter wave sudah bisa menjangkau lebih dari 5 km radius coverage. Jadi si samping speednya yang sangat tinggi, radius coveragenya juga sangat luas, tapi dengan kondisi line of sight ya. Dan dari sisi perangkat 5G CPE-nya juga sudah dilengkapi dengan antena Qualcomm QTM527 yang sudah mendukung high power CPE. Jadi sekali lagi ini memang ada perbedaan dari sisi coverage dan capacity, tapi kalau dikombinasikan itu akan merupakan deployment yang sangat ideal buat 5G, dan extended millimeter wave ini akan membawa perubahan yang cukup signifikan untuk millimeter wave. Tadi apakah dengan 5G nanti pulsanya jadi cepat habis? Mungkin operator termasuk yang diuntungkan. Jadi gini, kalau mengenai pulsa cepat habis atau enggak itu tergantung konsumen. Nah, 5G itu bukan berarti ketika kita melakukan, contohnya gini, saya misalnya mendengarkan video atau saya tonton video di YouTube misalnya. Nah, terus size videonya itu misalnya berapa? 500 mega. Ya. Bukan berarti kalau saya nonton video pakai 5G itu, videonya jadi lebih cepat, enggak. Ya tetap videonya tetap jalan seperti biasa. Cuma apa bedanya? Bedanya adalah quality yang kita terima itu lebih bagus. Sama kalau kita dulu nonton YouTube pakai 3G, kan kita nggak bisa setting sampai yang full HD, yang 1080 nggak bisa. Nggak ada pilihan karena udah dibaca, oh ini handphonenya cuma 3G. Jadi maksimum mungkin di bawah 720 malah. Nah dengan 5G ini bedanya adalah ketika kita tonton YouTube akan lebih stabil gambarnya, tidak akan buffering udah pasti enggak, tapi kualitinya akan lebih bagus. Nah yang beda kalau kuotanya akan cepat habis itu yang istilahnya apa ya, free download. Jadi misalnya teman-teman nanti download dokumen, ya. Yang beda apa? Yang beda adalah pada saat bukan teknologi 5G mungkin perlu berapa menit, dengan adanya 5G nanti cukup berapa detik, kan gitu. Nah sehingga apa? Kok kuota cepat habis? Oh iya, tapi sama-sama volume yang di-download itu sama, cuma lebih cepat. Nah kenapa setiap teknologi baru itu konsumsi masyarakat itu bertambah? Dulu era 3G mungkin sebulan rata-rata 3-4 giga, era 4G mungkin 6-10 giga. Karena lebih cepat downloadnya.
Jadi aktivitas untuk downloadnya bisa macam-macam. Kalau dulu mungkin harus menunggu lama gitu, sekarang dengan semakin teknologi semakin maju, bisa lebih cepat sehingga selesai download ini, download yang lain, kurang lebih kayak gitu. Tapi size-nya yang di-download ya tetap akan sama. Kurang lebih seperti itu. Ya mungkin dikit nambahin karena memang jadi perilakunya ya Pak ya. Karena jadi koneksinya cepat jadi ngegas semua di-download. Nih itu nggak kerasa, tapi yang dirasakan malah operatornya, kok jadi cepat habis padahal dari konsumennya sendiri itu. Oke, kalau ngomongin yang spesial adalah memang banyak perangkat yang meluncurkan perangkat 5G di saat ini di Indonesia. Tapi yang paling spesial dari Renova 5G adalah kolaborasi. Jadi sebenarnya ini bukan seperti yang lain ya. Ini dalam artian Oppo tidak bekerja sendiri, Oppo bekerja dengan Qualcomm untuk menghadirkan bagaimana prosesor Snapdragon 765G yang 5G ini bisa optimal di perangkat ini. Dan juga bagaimana mengaktifkan nantinya jaringan-jaringan yang nantinya akan didukung oleh operator-operator di Indonesia. Itu yang membuat berbeda. Kemudian yang pasti adalah fitur-fiturnya sangat berbeda sama sekali. Dan juga keunggulan pertama yang paling nanti mungkin ada pertanyaan pasti, 5G bikin boros atau enggak? Nah ini dia. Di Reno 5G itu ada yang namanya SuperVOOC 2.0 yang kurang lebih bisa mengecas perangkat dalam waktu kurang dari 1 jam. Itu yang paling intinya adalah yang membuat Reno 5G berbeda dari kompetitor-kompetitornya. Kasih. Masih menyambung soal sub-6 dan mmWave. Kalau Oppo Reno 5G itu menggunakan yang mana ya Pak? Gitu. Terus kemudian fitur jaringan 5G di HP Reno 5G itu kan masih di lock ya Mas? Karena memang belum ada jaringannya di Indonesia. Nah kalau dibawa ke luar negeri, gimana unlocknya? Apakah harus ke customer service atau otomatis? Terus kemudian, ini masih untuk Mas Aryo, tadi Pak Syanadi mengatakan bahwa prosesor 5G ini sudah hadir di seri 400. Nah pertanyaannya, kapan nih Oppo mulai menggunakan prosesor seri 400 tersebut dan merilisnya di Indonesia? Dan kapan kira-kira Mas? Kalau sebenarnya kalau prosesor seri 400 saya udah dikit-dikit chit-chat sama Pak Syanadi, tapi ditunggu aja. Intinya adalah seperti itu. Tapi yang jelas apapun itu, karena dari prosesor dari Qualcomm dan Oppo bekerja sama sebagai OEM partnernya Qualcomm, tentunya kita akan mencoba menghadirkan seluruh lini dari prosesor Qualcomm, dari prosesor yang flagship, premium, sampai prosesor yang mungkin seperti seri 400 yang akhirnya bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Terus yang kedua tadi lebih ke apa Mbak? Yang ini Mas, 5G itu mendukung subwave, frekuensi. sub-6 atau mmWave? Sub-6 dan mmWave ada di Oppo CPE T1 sebenarnya. Jadi itu sebenarnya di sini posisi saya bawa perangkatnya dan itu yang menjadi tekanan dari bapak-bapak di kanan kiri untuk membawa itu ke Indonesia. Jadi sebenarnya kalau ngomongin sub-6 dan mmWave saya lebih kepada Oppo CPE T1. Karena CPE itu adalah satu menjadi center dari semua nanti kegiatannya Oppo, termasuk IoT, smart home, dan lain-lain. Dan sebenarnya itu salah satu yang sangat dibutuhkan di kala pandemi seperti ini. Karena tidak dipungkiri ya, saya pun menggunakan jaringan fiber di rumah. Tapi tetap aja saya menggunakan jaringan backbone-nya adalah 4G LTE kalau misalkan nanti kenapa-napa. Tentunya nanti di 5G pun sama, walaupun saya menggunakan jaringan fiber, saya pasti akan menggunakan backup jaringan dari 5G untuk di rumah. Ini adalah kebiasaan buat orang-orang yang mungkin bekerja dari kantoran, kebiasaan di rumah, dan mereka sangat takut kehilangan ketika nanti jaringannya menjadi lemah. Oke, kalau untuk penguncian itu memang salah satu yang diminta oleh Kementerian Kemenminfo, bahwa semua jaringan 5G sementara akan dikunci. Nanti ketika ada era komersialisasi atau sudah ada peraturannya, nanti bisa dibuka dan itu bisa aja menjadi kayak mereka minta kita mensertifikasi ulang perangkat. Atau enggak kita langsung melalui OTA untuk membuka opsi 5G-nya itu sendiri. Tapi untuk sementara karena ini mengikuti peraturan yang Indonesia kita lock, cuman cara nanti unlock-nya ke luar negeri gimana? Harus ke service center? Nggak usah, ya pergi aja ke luar negeri pakai SIM luar negeri, pasti kebuka kok.
Karena memang ini adalah local lock. Hanya ketika masuk ke SIM card yang ada di Indonesia, jaringan 5G-nya akan terkunci. Tapi ketika nanti masuk ke tempat lain, itu option 5G-nya akan terbuka. Mungkin keuntungan buat teman-teman yang di sini bisa ngelihat bahwa di perangkat yang ada di depan area experience, semua optionnya kebuka. Dan itu memang harus kita masukin dari operator-operator yang ada di luar Indonesia. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Koco nih. Kira-kira seberapa mahal tarif paket data 5G dibandingkan 4G? Apakah nantinya akan diperlakukan sebagai layanan premium dari masing-masing operator, Pak? Wah, ini pertanyaannya menggelitik nih. Tapi gini, kalau smartphone kita selalu bikin tarif itu nggak mahal. Artinya kita sesuaikan apa dengan kantong konsumen. Jadi pasti nanti kita berikan pilihan-pilihan lah. Ada yang entry, ada yang menengah, ada yang high sesuai kebutuhan konsumen. Jadi sekarang pun kita begitu, kita siapkan berbagai macam paket sesuai kantong konsumen. Ya, yang penting bagi kami adalah bisnis bisa jalan terus dan konsumen juga bisa menikmati dengan harga yang terjangkau. Prinsip kita seperti itu. Oke. Kemudian ke Mas Aryo lagi, untuk A-series Mas. Kira-kira tahun ini bakal meluncurkan perangkat 5G di A-series juga nggak sih Mas? Ya ditunggu aja. Oke, baiklah. Nah, kembali ke Pak Koco nih. Investasi untuk satu BTS untuk implementasi 5G itu seberapa besar, Pak? Ini pertanyaan dari Mas Indra Tekbis, Pak. Yang ini kalau saya jawab nanti saya nggak boleh masuk kantor. Jadi kita belum bisa declare untuk berapa investasinya. Mungkin suatu ketika kita bisa declare, tapi untuk saat ini kita belum bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Aryo, ini ada adik dari adik mahasiswa nih, Mas. Kira-kira di Indonesia itu kan banyak yang memang belum mendukung 5G, emang belum sebenarnya, belum semua gitu. Tapi untuk daerah-daerah di luar Jakarta gitu, itu kira-kira sarannya Oppo gimana sih untuk membeli perangkat yang mendukung 5G ini? Aduh, kalau ngomongin 5G sebenarnya jadi ngomonginnya programnya pemerintah. Karena kalau dibaca dari roadmap pemerintah sebenarnya sangat sayangnya adalah 5G itu akan ada di mungkin salah satunya adalah 10 Bali baru ya. Itu yang jadi program pemerintah dan juga ibu kota baru yang nanti akan menjadi salah satu pengembangan 5G. Mungkin pada tahap awal mungkin ke situ ya Pak Senedi dan Pak Sukoco ya. Dan tidak bisa langsung digelar secara nasional. Coba Pak Senedi mungkin ada penambahan? Pak, jadi memang kita nggak bisa treat 5G itu langsung semuanya seluruh pelosok itu udah enable dengan 5G karena mungkin operator juga punya strategi masing-masing. Tapi dari kisah sebagai pemain teknologi sih ya kita sudah punya teknologi untuk kami udah siap untuk mendukung itu. Ya. Nah tadi Pak Arjo juga bilang mengenai ibu kota baru itu sangat cocok sekali ya. Tadi Pak Presiden juga bilang bahwa untuk ibu kota baru kita mau semuanya itu autonomous vehicle. Autonomous vehicle baru bisa dilaksanakan dengan adanya teknologi 5G. Jadi kesimpulannya adalah ibu kota baru harus di-enable 5G from day one. Kalau memang mau melaksanakan atau mengimplementasikan yang namanya autonomous vehicle, massive IoT connection, smart cities, nah semua aja connectivity fabriknya adalah 5G. Ya, maka dari itu ya kita berkolaborasi, acara ini adalah merupakan suatu market education, mudah-mudahan ini pemerintah bisa mempercepat atau akselerasi yang namanya spektrum dan juga regulasi. Gimana Pak Koco, ada tambahan Pak? Dari operator nih? Dari operator ini. Cukup, artinya tadi udah kita jelasin di awal bahwa 5G ini pasti nanti on top dari kita punya jaringan existing. Jadi bukan standalone yang semuanya akan 5G tadi yang disampaikan Pak Senadi. Sama sebenarnya sekarang 4G apakah total, kalau kebetulan kalau di smartphone kita semuanya 4G. Tapi sebagian besar kan on top dari layanan 2G, 3G. Ya, kalau kita kebetulan semuanya 4G. Jadi nanti 5G ya on top of 4G kayak gitu.
Ya, tapi intinya adalah pengembangan jaringannya itu akan berjalan bertahap. Karena tidak dipungkiri 4G sendiri sekarang masih berjalan untuk mengembangkan jaringannya. Gitu. Baiklah, ini terakhir untuk Mas Aryo nih, karena mungkin teman-teman media di daerah belum tahu belum semuanya tahu tentang speknya Reno 5 5G, terutama untuk fitur-fitur videonya. Misalnya kemampuan AI highlight video, live HDR, kemudian ultra night video, terus ada AI mix portrait dan dual view video. Boleh nggak sih Mas dijelasin lagi sedikit gitu fitur-fitur mengenai fitur-fitur Reno 5 5G ini? Oke, Reno 5 5G itu memang banyak membawa fitur artificial intelligence. Jadi fitur AI ini juga tidak hanya kita kembangkan sendiri, balik lagi ini kalau prosesornya tidak mendukung tidak akan bisa berjalan. Kebetulan Snapdragon 765G ini salah satu prosesor yang cocok untuk melakukan perhitungan-perhitungan artificial intelligence. Jadi memang kebanyakan fiturnya ada di video, yaitu ada AI highlight, di mana ada live HDR, dan juga ultra night video, di mana itu kita dari kamera sendiri akan melihat bagaimana skenario kondisi lingkungannya. Apabila lingkungannya gelap, dia akan menyalakan ultra night video. Apabila di belakang orang itu ada cahaya kuat, maka dia akan menyalakan live HDR. Kemudian ada kemampuan dual view video, yaitu merekam secara bersamaan kamera depan dan belakang. Balik lagi ini kalau tidak didukung oleh prosesor yang baik, ini mungkin ada lag atau ada terjadi sebuah masalah ketika menjalankan ini. Kemudian ada AI Portrait Beautification Video untuk di kamera depan, dan juga ada yang namanya Ultra Steady Video untuk di kamera depan dan belakang. Jadi ini adalah beberapa fitur video yang ada di Oppo Reno 5 5G, seperti itu. Oke, baik. Sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir Mau ditambahin dari Pak Sendiri? online. Ya, boleh Oh, silakan Pak. sedikit saya tambahin tadi Pak Aryo juga banyak bilang mengenai kemampuan AI ya. Jadi semua kemampuan AI yang di Reno 5 5G ini sudah didukung oleh komputasi AI di prosesor Qualcomm. Dan ini sudah mendukung sampai 5,5 triliun operation per second. Atau TOPS itu adalah satuan atau unit dari AI. Dengan 5,5 triliun operation per second ini sangat mendukung kinerja untuk processing atau komputasi AI yang tadi. Khusus untuk yang kamera juga dengan teknologi ISP Spectra, dan juga sudah mendukung HDR Plus dengan kemampuan dari Adreno 620 kita. Dan komputasi itu semua digarap di smartphone ya Pak ya? Nanti Betul. bilangnya, wah dia upload ke sana, Iya, privacy betul. lagi Pak. Betul sekali. Ini ada yang namanya edge computing. Edge computing ini dengan kemampuan AI yang sudah mencapai 5,5 triliun operation per second, semua kemampuan AI itu bisa dikomputasi di handset itu tersendiri. Tidak perlu dikirim ke cloud. Baik, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Chandra. Silakan Mas Chandra. Oke, terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaannya. Tadi lumayan bagus-bagus ya pertanyaannya. Nah, itu tadi rangkaian acara Oppo 5G Academy yang didukung oleh Qualcomm, Smartfriend, serta Forward. Nah, sebelum menutup acara kita kali ini nih, mungkin saya bisa minta closing statement dari masing-masing narasumber yang ada di depan. Mungkin bisa dimulai dari Mas Pak Sukoco ya? Boleh, silakan Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ini good start, kita pemanasan, ini bersinergi antara operator, kemudian Oppo sebagai penyedia devices, kemudian Qualcomm. Saya ingat kalau teman-teman Qualcomm selalu bilang, we are not making the phone, but we make your phone better. Gitu ya. Jadi ini bagus, mudah-mudahan ekosistem yang sering saya bilang di setiap kesempatan itu DNA, Device Network Application atau Services, itu terjadi. Kemudian juga dukungan dari pemerintah dalam hal pengalokasian spektrum untuk layanan 5G mudah-mudahan segera terjadi, sehingga 5G menjadi new experience, game changer di industri ini dan bisa kontribut terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis di Indonesia. Kurang lebih seperti itu closing dari saya Mas. Thank you Mas Chandra. Oke,
Sekali lagi, acara ini adalah untuk menunjukkan bagaimana keseriusan dari masing-masing ada di sini, baik dari Oppo, Qualcomm, atau Smartfren, untuk menggarap istilahnya menunjukkan bagaimana 5G itu nantinya berjalan, menunjukkan bagaimana manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat ketika 5G berjalan, dan juga menunjukkan bahwa keseriusan bahwa dari masing-masing pembicara dan perwakilan yang ada di sini dari Smartfren dan Oppo dan Qualcomm adalah kami sebenarnya sangat siap untuk menjadi partner buat pemerintah dalam menggelar layanan 5G. Tentunya cita-cita Oppo sama seperti cita-cita Oppo di luar, kita mendorong percepatan era komersialisasi 5G. Kenapa? Karena memang jaringan ini banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh konsumen. Jadi tidak hanya melulu soal kecepatan download dan upload, tapi banyak sekali. Dan tadi nilai potensi ekonominya juga sangat besar. Jadi kami berharap sih ke depannya bahwa kami tetap akan berkolaborasi, kami akan tetap bergandengan tangan untuk mencoba mewujudkan jaringan 5G di Indonesia apabila mungkin nanti pemerintah membutuhkan bantuan kami. Mungkin dari persyaratan ataupun apapun itu juga, kami bertiga di sini adalah dalam kondisi yang siap untuk memberikan bantuan untuk pemerintah supaya jaringan ini bisa berjalan secepat mungkin. Oke. Ya, 5G akan membawa perubahan yang sangat signifikan, baik itu dari sisi economic impact, dari sisi business landscape, digital transformasi, dan juga consumer, dan juga use case baru yang tidak pernah ada sebelumnya akan ada dengan adanya teknologi dari 5G. Acara hari ini adalah merupakan suatu permulaan yang sangat bagus. Adalah kita menunjukkan keseriusan dan kolaborasi antara Qualcomm, Oppo dari sisi device dan juga Pak Koco dari Smartfren sebagai penyedia jaringan. Kuncinya adalah kolaborasi. Kita berkolaborasi untuk mewujudkan supaya 5G akselerasi ini bisa terwujud. Moga-moga di tahun ini, jadi baik itu dari sisi consumer, enterprise digital transformasi, use case baru itu bisa terwujudkan dengan adanya teknologi ini. Dan kita sangat berharap dari sisi kesiapan, kita sudah siap dari sisi teknologi, Oppo juga sudah siap dari sisi device, dan Smartfren mungkin juga sudah siap dari sisi jaringan. Kita berharap dengan adanya acara ini ada merupakan suatu permulaan stepping stone yang sangat bagus untuk mengakselerasi 5G, dan mudah-mudahan Indonesia bisa start mengkomersialisasi 5G mulai tahun ini, yang akan mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara tetangga kita, karena di global sekarang 5G sudah merupakan mainstream dan kita sendiri tidak mau ketinggalan sebagai negara paling besar di Asia Tenggara. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk closing statement dari ketiga narasumber ini. Sebelum saya memberikan kesimpulan dari acara kali ini, saya mungkin mau minta ketiga narasumber di sini untuk berdiri, soalnya dari tim Oppo ingin memberikan kenang-kenangan untuk Pak Sukoco dan Pak Senedi. Monggo Pak, boleh berdiri dulu sebentar. Oke, atau mungkin mau foto dulu? Gimana? Oke, sekalian nyerahin aja. Oke. Boleh? Udah. Oh, oke. Mas Aryo, nggak mau dipegang sekalian? Oke. Oke.
Oke? Oke. Oke. Oke, mungkin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara ini, izinkan saya untuk menyimpulkan diskusi kita dari pagi hingga siang ini. Kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi 5G telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran teknologi 5G akan menjadi game changer yang memudahkan kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara para stakeholder agar jaringan 5G dapat segera terwujud di bumi Indonesia tercinta ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Sukoco, buat Mas Aryo, dan juga Pak Senidi yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara kali ini. Nah, terima kasih juga buat rekan-rekan media, para teman-teman komunitas, serta mahasiswa yang sudah berpartisipasi melalui Zoom. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua. Oke, sampai ketemu di Oppo 5G Academy selanjutnya.